Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari kedua berpuasa ini kita bisa bertemu kembali dan muwajahah untuk mendengarkan kajian ilmu dari Fakultas Dr. Ahmad Zailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan penutupan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada alifat kami persilakan saya kepada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, teman-teman Adina Village yang dirahmati Allah. Semoga pada hari kedua bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dari Allah untuk sampai selesai ya bulan Ramadan, dan Allah berikan taufiknya agar kita bisa mendapatkan takwa ya. Karena Ramadan ini sebagaimana Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi kita diwajibkan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan sepanjang sebulan ini kita dilatih oleh bulan Ramadan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, dan tentunya kita diampuni dosa-dosa kita. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang berpuasa karena iman ya, wa ihtisaban, dan juga hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah di dua tema sebelumnya kita membahas tentang Ramadan sebagai persiapan kita, dan insya Allah untuk kajian-kajian Ramadan, tema-tema Ramadan antum bisa temukan di berbagai macam channel ya, itu juga kegiatan kajian. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali di kitab Dirasat ya, kitab diskursus Islam politik spiritual yang ditulis oleh Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman, dan kita lanjutkan terkait dengan tema sistem pendidikan Islam. Tidak lupa ya, kita membacakan salawat bagi Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai qudwah kita, sebagai contoh dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam masalah pendidikan. Ya. Nah, dalam Islam, pendidikan ini menjadi bagian hal yang sangat penting ya. Jadi ada yang namanya kebutuhan ya, kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok selain sandang, pangan, papan, dalam Islam itu ada 3 lagi kebutuhan. Ya, yang pertama adalah kesehatan, itu termasuk kebutuhan pokok. Yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah keamanan. Jadi 3 hal ini merupakan bagian daripada hal yang harus diwujudkan oleh sebuah negara dalam melayani rakyatnya atau umat. Ya. Jadi bagaimana negara bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, kemudian memberikan rasa aman bagi seluruh warga negaranya, dan juga memberikan pendidikan dengan kualitas yang terbaik juga. Nah, maka kemudian pendidikan dalam Islam atau sistem pendidikan Islam ini tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pendidikan dalam Islam itu melibatkan 3 unsur.
ya secara umum. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah sekolahnya, yang ketiga adalah orang tua. Ya, jadi tiga unsur inilah yang akan melibatkan pendidikan seorang anak manusia dari tingkat dasar, ya, kemudian menengah, atas, sampai ke tingkat universitas. Gitu. Nah, apa peran orang tua? Nah, orang tua ini disebut sebagai madrasatul ula, ya, sebagai sekolah yang pertama kali, yaitu terdapat pada peran ibu, ya, bagaimana seorang ibu itu mendidik anaknya. Kapan? Ya, dalam Islam ketika kita berbicara ingin melahirkan generasi terbaik, maka dimulainya adalah ketika memilih pasangan. Ya, memilih pasangan. Maka kemudian Islam memerintahkan kepada biha walinas wabinasabiha walidiniha fasbar bidiniha taribat syadat, gitu kan. Jadi wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki itu biasanya pertama karena tampangnya, karena kecantikannya, kemudian yang kedua adalah karena hartanya, kekayaannya, yang ketiga karena nasabnya. Karena inilah yang akan menyelamatkan dirimu. Nah, jadi pendidikan dalam Islam itu ternyata dimulai ketika kita memilih pasangan, ya bukan justru ketika kita punya anak. Nah, dari pasangan itulah yang nanti kemudian bisa melahirkan anak-anak yang kita inginkan, ya, anak-anak yang bisa memberikan kebaikan, gitu. Nah, terkait dengan memiliki anak, memang zaman kapitalisme sekuler sekarang kita sedang dibawa dalam konsep child free, ya. Jadi bebas anak. Jadi ini gara-gara kampanye yang dipromotori oleh artis, ya, dia tidak ingin punya anak, ya. Karena kalau menurut logika, ya, contoh misalnya orang Jepang, ya, orang Jepang itu sama serangga susah, nggak mau punya anak, ya. Karena bagi mereka punya anak itu menjadi beban, ya, menjadi monster. Jadi dia berpikir bahwa anak itu ketika dia melahirkan anak, anak itu ibarat kata seperti melahirkan monster. Kenapa monster? Karena ketika dia mulai lahir itu akan merenggut, memakan banyak harta, butuh biaya ini, biaya itu, gitu ya. Biaya makan, biaya pakaian, kemudian biaya sekolah, biaya macam-macam. Nah, dengan gaji yang terbatas, dengan gaji yang pas-pasan, kemudian kerja yang begitu padat, terus dia harus dituntut punya anak juga. Makanya banyak orang Jepang tidak ingin punya anak. Nah, begitupun juga mungkin di Indonesia, ya, dikampanyekan child free itu, tidak bebas anak itu, ya. Itu memang kampanye yang digembar-gemborkan oleh kapitalisme, ya, agar generasi kaum muslimin itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat apa sebenarnya mendasari seorang ibu ingin punya anak, ya. Tentu kalau berpikir matematis, kebutuhan dan sebagainya, memiliki anak itu repot, ya, repot, ya, kemudian juga butuh biaya dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi pendorong orang tua sehingga dia ingin punya anak, terutama ibu, ya, ibu lah yang melahirkan, menyusui, kemudian juga mengasuh dan sebagainya. Karena satu, itu harapan, harapan bahwa anak ini sebagai aset, ya, yang akan melanjutkan kehidupan dia, yang akan kemudian memberikan efek kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bayangkan kalau misalkan dia tidak punya anak, ya, yang mendoakan ketika mati, yang mendoakan ketika sudah meninggal, kemudian siapa yang melanjutkan harta kekayaan yang dia kumpulkan? Karena yang namanya kekayaan itu kan
sebanyak-banyaknya kita kumpulkan itu tidak bisa kita nikmatin semua. Ya, paling apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, sisanya ya tersimpan begitu saja. Nah, tapi kalau kita punya anak, ya maka itu semua menjadi aset. Anak kita yang akan menjaganya, melanjutkannya, estafet perjuangan orang tuanya. Itu karena ada harapan itu, ya, karena ada harapan. Maka memiliki anak itu menjadi fitrah, ya, fitrah manusia, ya, memiliki fitrah, merupakan fitrah manusia. Baik, ya. Nah, jadi itu. Kemudian ketika usia ketika setelah dia mengandung itu juga ada bagaimana mendidik anak, ya, dalam perut, ya. Bagaimana mendidik anak dalam ketika sudah mulai prabalik, ya. Kemudian mendidik anak ketika sudah balik, ya, dan sebagainya. Ini adalah sampai usia dia sebelum sekolah itu usia sebelum sekolah itu atau pra sekolah itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, orang tua saja. Orang tua yang punya peran di situ. Nah, siapa orang tua itu? Ya, bapak dan ibunya. Ya, bapak dan ibunya. Dan pendidikan yang paling terbaik buat anak-anak dari bapak ibunya adalah teladan. Teladan itulah yang menjadi terbaik. Karena they do what they see. Ya. Mereka melakukan apa yang mereka lihat. Gitu. They do what they see, they do what they hear. Ya, mereka lakukan apa yang mereka dengar. Mereka lakukan apa yang mereka lihat. Ya, mereka lakukan apa yang mereka rasa. Nah, itu kan, ya, pendidikan utama bagi keluarga itu adalah teladan daripada abidul jiyah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Ketika anak itu sudah mulai masuk sekolah, maka orang tua wajib memilihkan sekolahnya yang terbaik. Kalaupun dia tidak bisa memilih sekolah yang terbaik, ya dia bisa saja mendidik anaknya di rumah sendirian. Yang disebut dengan homeschooling, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, merasa tidak bisa, ya bisa diserahkan kepada sekolah. Tetapi penyerahan anak kepada sekolah itu bukan semata-mata seperti menyerahkan pakaian ke laundry. Ya, kita serahkan kemudian ditinggal nunggu beres. Itu tentu tidak. Dalam Islam, pendidikan itu akan melibatkan orang tua sampai dia meninggal. Gitu. Ya, peran orang tua tidak bisa dilepaskan dalam hal mendidik anak-anak. Gitu. Nah, sekolah fungsinya adalah hanya sebatas membantu sebenarnya. Ya, membantu kewajiban orang tua. Karena kewajiban utama, kewajiban pokok mendidik anak-anak itu ya ada di orang tua. Ya, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah orang tuamu dari api neraka. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa orang tualah menjadi peran utama. Nah, sekolah hanya membantu saja. Nah, sekolah pun juga harus diperhatikan dari sisi visi misinya, ya. Kemudian kurikulum pendidikannya dan sebagainya. Nah, maka kemudian terkait dengan sistem pendidikan Islam di sekolah, ya, sistem pendidikan di sekolah ini yang pertama kurikulumnya kita harus pastikan berdasarkan akidah Islam, ya. Jadi kurikulumnya itu berdasarkan akidah Islam. Tidak boleh kurikulum pendidikan itu dilandasi dari akidah yang lain, apalagi akidah sekularisme ataupun akidah sosialisme. Ya. Jadi akidahlah yang menjadi fondasi bagi sekolah. Gitu. Maka kita harus memilih sekolah yang menjadikan akidah Islam sebagai asasnya. Nah, yang kedua adalah dalam Islam, strategi pendidikan dalam Islam itu adalah membentuk dua. Yang pertama adalah membentuk akliyah, dan yang kedua adalah membentuk nafsiyah. Karena problem pendidikan itu tidak bisa lepas dari dua hal itu, akliyah atau nafsiyah. Apa itu akliyah? Akliyah itu adalah pola pikir. Ya, pola pikir seseorang dari persepsi-persepsi yang dia yakini kebenarannya. Maka akan menjadi pola pikir. Pola pikir inilah yang menjadi kaidah, ya, kaidah dalam beramal atau bertindak. Nah, pendidikan Islam itu harus menciptakan, ya, harus membentuk akliyah yang Islami. Ya, bagaimana peserta didik itu memiliki
pola pikir yang Islam. Artinya menjadikan Islam sebagai standar dalam berkata dan bertindak. Ya, standar Islam berarti sederhananya adalah menjadikan halal haram sebagai asas daripada eh, peserta didik ketika mau melakukan sesuatu. Jadi pendidikan itu bagaimana caranya membangun pola pikir peserta didik sehingga peserta didik itu ketika mau melakukan aktivitas itu hanya menyandarkan diri kepada Islam saja, ya bukan kepada yang lain, bukan hanya diambil dari sisi manfaat tidak manfaat, tapi halal atau haramnya, ya apakah perbuatan itu dibolehkan ataukah tidak. Nah ini akliyahnya. Yang kedua adalah nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Nafsiyah itu adalah pola pola jiwa. Nah jadi bagaimana pendidikan dalam Islam itu mengarahkan kecenderungan-kecenderungan gorizah-gorizah itu kan, gorizah itu kan menuntut untuk dipenuhi ya. Nah, pemenuhan terhadap gorizah itu berdasarkan kepada Islam. Ya, ketika dia mau makan, ya, maka dia akan memilih yang halal. Ya, ketika dia mau ya menyukai seseorang lawan jenis, maka dia dengan jalur yang halal, ya, nikah misalkan ya. Kemudian ketika dia berhubungan dengan orang tua, dia memiliki adab yang baik. Nah, itu berarti dia menyandarkan setiap kecenderungan dia hanya berdasarkan Islam. Ya, itu disebut dengan nafsiyah, pola jiwanya pola jiwa Islam. Maka hasil dari pendidikan itu yang pertama, ya, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang maklumat benak itu Islam semua. Gitu. Maklumat-maklumat yang tidak Islami ada, tetapi itu menjadi fakta saja. Semua dihukumi oleh Islam. Yang kedua, anak-anak yang berhasil dalam pendidikan Islam itu anak-anak yang memiliki adab yang baik, ya. Kemudian memiliki semangat dakwah, ya. Memiliki semangat ibadah, ya, ibadah wajibnya ataupun ibadah sunnahnya, ya. Kemudian juga ditata ya sikapnya, kemudian juga kemandiriannya itu juga terbaik. Itu adalah hasil daripada didikan nafsiyahnya tadi, pola jiwa. Sedangkan hasil dari didikan akliyahnya itu dia cerdas, ya, mengetahui dalil, ya, hafal beberapa argumentasi Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, itu berarti akliyahnya, ya, akliyahnya. Nah, mungkin dalam kehidupan modern akliyah itu disebut dengan ya seperti IQ lah ya. Nah, IQ itu kan sebenarnya pemberian dari Allah ya. Tidak semua anak itu kan memiliki IQ yang tinggi. Ya, itu adalah khasiat yang Allah ciptakan kepada setiap manusia yang berbeda-beda, tergantung genetiknya biasanya. Ya. Kemudian kalau nafsiyah itu mungkin bisa disebut dengan emosional seseorang. Ya itu, walaupun nggak sama ya persis, tapi untuk memudahkan pemahaman ya, kesitulah kira-kira perbandingan atau analogi. Nah itu jadi strategi pendidikan dalam Islam itu membentuk akliyah dan nafsiyah Islam. Ya, maka semua bahan pelajaran yang hendak diajarkan itu betul-betul harus disortir, ya harus betul-betul bisa membentuk akliyah dan nafsiyah. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan itu membentuk syakhsiyah Islamiyah, membentuk kepribadian yang Islami. Ya, bagaimana tadi menjadikan pola pikir Islami dan pola jiwa Islaminya menjadi standar dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu disebut dengan syakhsiyah Islamiyah, ya, kepribadian Islam yang mengkristal pada diri peserta didik. Nah, tujuannya itu. Ya, jadi akan membentuk seorang muslim yang ya seperti layaknya para sahabat, gimana sih sahabat, betapa mereka itu pengorbanan untuk Islamnya tinggi, ketaatan kepada Islamnya tinggi, ya kan? Ketika Allah haramkan khamar langsung dibuang gitu loh. Jadi mereka langsung ibarat kata ketika ada perintah baru itu tidak lagi dengan keberatan untuk dilakukan, langsung menerima dengan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Nah, ini yang diharapkan dari pendidikan Islam ya. Jadi bukan sekedar banyak hafalannya ya, banyak mutunnya, ahli terampil dan sebagainya, tetapi dia tidak memiliki saksiyah Islam yang benar. Itu juga keliru. Ya, tapi yang paling penting adalah saksiyah Islamiyahnya yang benar. Kemudian di sisi lain dia memiliki keterampilan tertentu ya, dan juga memiliki
prestasi tertentu di bidang akademik atau di bidang yang lain. Ya, kemudian keempat, dalam pendidikan Islam, waktu pelajaran ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran ilmu pengetahuan yang lain. Maka untuk tingkat SD, SMP, SMA, ya, pelajaran Islam dan bahasa Arab itu harus selalu ada, ya, dari mulai SD itu. Karena ini masuk dalam kategori thaqafah Islam dan diberikan porsi yang besar di awal-awal, ya. Baru kemudian di tingkat SMP, SMA, ya, mata pelajaran umumnya ditambahkan, ya, mata pelajaran umum, ya, mata pelajaran umum seperti matematika, IPA, fisika, sains dan sebagainya itu diberikan. Nah, itu. Kenapa? Karena seorang muslim tidak melulu hanya jago di bidang ilmu-ilmu langit. Dia juga harus paham ilmu bumi, gitu. Sehingga ilmu langitnya bisa diturunkan, memenuhi atau menyelesaikan masalah-masalah bumi. Gitu. Ya, contoh misalkan IPA. Apakah IPA penting bagi seorang muslim? Ya penting sekali. Ya. Bagaimana dia bisa menjatuhkan hukum fikih, ya itu kan berkaitan dengan IPA. Contoh misalkan ketika dia eh, bepergian ke hutan, ya, dan waktu itu cuaca mendung, kemudian dia hendak sholat, arah kiblatnya kemana? Ya, arah kiblatnya kemana? Nah, kompas tidak ada misalkan, ya, sinyal tidak ada, sehingga tidak bisa mengetahui arah kiblat kemana, sedangkan dia harus sholat. Ya, waktunya sudah tiba misalkan. Maka kalau dia bisa menguasai IPA, dia tahu ilmu IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, dia akan melihat pohon kan, mana pohon yang sebelah mana pohon yang banyak lumutnya, mana yang tidak yang sedikit lumutnya. Nah, kan gitu. Nah, otomatis dia akan tahu itu arah kiblatnya di mana. Ya, begitupun juga misalkan kandungan air, ya. Air yang ada di gunung itu kandungannya bagaimana? Apakah air itu mensucikan atau tidak mensucikan? Tentu dia harus tahu kandungan air itu. Ini tentu perlu pelajaran IPA. Begitupun juga matematika. Apakah penting? Penting sekali matematika. Kenapa penting? Karena ilmu thaqafah Islam pun butuh matematika. Contoh dalam menghitung waris itu kan perlu menguasai pecahan kan, sepertiga, sepertujuh, seperdelapan, pembagiannya bagaimana itu kan perlu. Atau belajar ilmu falak, perhitungan bumi, perbintangan. Nah, itu perlu matematika ilmu falak. Ya, kemudian eh, ilmu bangunan juga perlu. Ya. Seorang arsitek Islami dia akan memperhatikan ya bangunan itu, apakah misalkan toiletnya menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya kan? Kemudian bagaimana auratnya dijaga, jangan sampai bangunan itu malah membuka aurat, ya. Tidak harus ada area umum, area khususnya. Area umum itu apa? Area umum itu adalah area yang memang bisa dimasuki oleh tamu misalkan, ya itu. Area khusus mana ya? Area khusus berarti area yang tidak bisa dimasuki oleh tamu. Jangan sampai kemudian rumah itu ngeblong gitu. Ketika masuk itu terbuka semua, kamarnya kebuka, dapurnya kebuka, terlihat semua privasinya itu. Nah, berarti kan ini konsep rumah yang tidak memperhatikan batasan aurat penghuninya. Mana area umum, mana area khusus, ya kan? Nah, tapi kalau dia memiliki pemahaman Islam, ya, karena misalkan dia sebagai arsitek, tapi dia seorang ulama juga, ya, berarti dia paham tuh batas-batasan auratnya. Nah, itulah makanya kemudian dalam Islam itu antara ilmu sains dan ilmu thaqafah Islamnya itu harus diintegrasikan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Justru ketika dipisahkan itulah sistem pendidikan sekuler. Gitu. Jadi banyak hal lain ya yang itu memang perlu ada integrasi antara ilmu sains dengan thaqafah Islam. Nah, walaupun demikian, ya, pengajaran sains dan ilmu terapan seperti matematika, fisika ini memang harus dibedakan dengan pengajaran thaqafah Islam. Dibedakan ini bukan berarti ditiadakan, tetap ada, tapi dibedakan. Harus ada pelajaran khusus, jam khusus. Gitu. Ini jam fisika, ini jam kimia, ini jam misalkan fikih, ini jam hadis. Tetap seperti itu modelnya. Tidak disatu, tidak di ini kan tidak dicampurkan. Nah, maksud integrasikan itu adalah formasinya tetap ada. Ya. Ya. Cuman ketika pembahasannya itu
nanti hasilnya kan akan nyambung. Siswa ini akan memiliki keterampilan, memiliki ilmu sains, tapi di sisi lain dia memiliki pribadi yang islami. Gimana coba? Ya, jadi kalau bahasa sederhananya itu, pendidikan Islam itu akan melahirkan seorang dokter yang ulama, gitu. Ya, atau ulama yang dokter lah, misalnya. Seorang ulama seorang insinyur yang ulama, ya. Seorang arsitek yang ulama, seorang pengusaha yang ulama. Jadi semuanya itu berbasis ulama. Ya, karena ulama itu atau paham dengan agama sendiri itu hukumnya wajib. Sedangkan sains kan hukumnya fardu kifayah. Gitu. Jadi makanya dari tingkat dasar sampai SMA itu pelajaran agama itu udah tuntas semua tuh. Dari hal-hal yang sifatnya itu mendasar harus sudah tuntas sampai SMA. Sehingga nanti ketika lulus SMA, lihat alia masuk ke jamiah, dia akan mengambil takhusus, ya, mengambil penjurusan. Apakah mau konsentrasi di bidang usul fikih misalkan, atau konsentrasi di bidang tafsir, atau konsentrasi di bidang hadis, atau konsentrasi di bidang kedokteran, konsentrasi di bidang biologi, konsentrasi di bidang matematika, ya silakan. Tetapi dasar agamanya itu udah beres. Gitu. Jadi bekal agama dia dalam kehidupan sehari-hari sudah selesai. Nah, inilah yang disebut dengan pendidikan itu begitu. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan lulus SMA itu masuk kuliah belajar lagi pengantar agama Islam, belajar toharoh lagi, ya kan? Belajar tata cara sholat lagi, belajar baca Quran lagi. Ya, kenapa kok ada begitu begitu lagi? Karena memang faktanya orang-orangnya nggak bisa baca Quran, nggak tahu hukum fikih. Berarti dulu di SMA-nya itu SMA yang umum bisa jadi, nggak ngaji. Nah, itu problem memang. Kita harusnya itu di kampus itu udah nggak belajar begitu lagi. Itu udah selesai, sudah selesai. Karena justru belajar justru yang mendalami. Misalkan fikih nih, ya, dia diskusi tentang fikih, masalah sholat, fikih, pendapat ulama ini, ulama itu. Kalau gitu dia bisa beristihad sendiri dengan kemampuan dia sendiri, itu berarti kan udah tingkat lanjut gitu ya, bukan lagi apa namanya mengulang lagi dari awal. Jadi nggak beres-beres. Nah, jadi itu. Jadi model pendidikan Islam menjadi begitu. Nah, keenam, thaqafah Islam wajib diajarkan pada semua level pendidikan. Ya, di level universitas hendaknya dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Di samping itu bisa dibuka jurusan seperti lain seperti teknik dan sains. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kampus itu dia tinggal memilih aja mau khusus jurusan bahasa Inggris atau kemudian tafsir gitu. Jadi masuk kuliah itu nggak ngulang lagi. Masuk kuliah itu tinggal memperdalam satu bidang. Itu akan sangat efektif, tidak boros ibaratnya. Ini kan pendidikan kita seperti boros. Di SD belajar agama, bab toharoh. Masuk SMP belajar agama, bab toharoh lagi mulainya. Masuk SMA pelajaran agama, bab toharoh lagi. Jadi nggak beres-beres belajarnya. Gitu. Apalagi motivasi belajarnya siswa itu bukan untuk mendapatkan ilmu, tetapi mendapatkan nilai. Ini repot. Ya, makanya bagi antum yang mengajar atau guru, sampaikan kepada anak-anak siswa bahwa tujuan Anda belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai. Karena kalau hanya untuk mendapatkan nilai, itu kita bisa hanya ketika mau ulangan saja. Dan kita akan lupa ketika ulangan itu selesai. Apalagi kita akan banyak lupa ketika kita sudah lulus. Ya, contohnya al-fakir anak sendiri misalkan. Anak ini belajar bahasa Inggris dari kelas 6 SD. Kemudian masuk ke SMP, belajar bahasa Inggris lagi dari kelas 1. Kemudian masuk SMA, belajar bahasa Inggris lagi. Tapi lulus SMA, terus ke kuliah, belajar bahasa Inggris lagi. Ya. Atau lulus SMA, belajar bahasa Inggris, malah nggak bisa-bisa. Tidak ada, apa namanya, ya tahu sih, ada apa namanya, continuous tense, present tense, dan sebagainya, tapi nggak bisa dipakai. Susah gitu, lupa lagi. Tapi ketika ulangan nilai saya bagus, 80, 90, 90 gitu. Nah, kapan saya mulai bisa bahasa Inggris? Ketika kursus. Ya, kursus ketika kuliah. Kursus bahasa Inggris saya itu di kuliah itu.
Nah, ternyata saya bisa. Bisanya kapan? Ketika kursus. Kenapa? Motivasinya beda. Kalau kursus, motivasinya saya pengen bisa bahasa Inggris. Tapi kalau sekolah, motivasinya pengen dapat nilai bagus, biar lulus. Nah, ini nih. Jadi, motivasi ini harus dirubah. Ya, belajar apapun kita harus diniatkan untuk mendapatkan ilmu. Agar kita bisa paham IPA, bisa paham IPS, bisa paham matematika, bisa paham bahasa Inggris, bisa paham yang lainnya. Sehingga itu ilmu yang didapat oleh kita, bukan hanya nilai. Gitu. Nah, makanya di Mahat ini sebenarnya saya sering tekankan kepada santri, ya nilai mah bisa didapatkan. Nah, nilai itu adalah hasil capaian antum untuk mengukur seberapa paham antum. Saya bilang, kalau nilainya bagus, berarti antum pahamnya banyak. Ya, kalau nilainya kecil, berarti pahamnya sedikit. Itu jadi murojaah, jadi evaluasi. Oh, berarti selama ini anak sering ngantuk, misalkan di kelas, ya, atau anak tidak paham dengan guru dan sebagainya, itu menjadi bahan evaluasi. Jadi bukan semata-mata nilai. Karena nilai itu kadang-kadang bisa didapatkan dengan ketidaksengajaan. Ya, dia tidak tahu jawabannya, dia buletin dengan tanpa sengaja, ternyata beruntung kan, nilainya bagus. Padahal dia nggak paham dengan apa jawabannya. Nah, ini problem pendidikan kita ya. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu yang keenam. Poin ke-7, seni dan keterampilan bisa dikategorikan sebagai ilmu terapan dan sains. Jadi tetap dalam pendidikan Islam, seni juga boleh diajarkan. Ya, tetapi ingat, seni yang tidak ya berhubungan dengan atau tidak bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Ya, karena seni itu kan ada seni-seni tertentu yang memiliki unsur peradaban lain. Misalkan seni lukis. Nah, dalam Islam seni lukis itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia jatuh dalam hukum taswir, menggambar makhluk hidup. Ya, apalagi dia melukis makhluk hidup. Tapi kalau dia melukis benda mati, itu boleh saja. Ya, misalkan dia melukis meja, melukis gunung, ya, melukis kendaraan, itu kan benda mati. Tapi kalau dia melukis manusia, hewan, itu tidak boleh. Ya, hukumnya jatuh kepada taswir, ya, hukum menggambar makhluk nyawa, itu tidak boleh, hukumnya haram. Atau dia seni pahat patung, itu tidak boleh. Patung dalam Islam tidak boleh, ya, karena itu bisa dalam kategori hal-hal yang sifatnya dilarang dalam Islam. Memahat patung itu, ya, membuat patung, apalagi patungnya mirip sekali dengan manusianya, mirip sekali dengan hewan, ya, karena patung itu hukumnya haram. Yang kedua, rentan diisi oleh jin. Nah, karena jin itu senang masuk ke patung-patung, ya, apalagi patungnya berkepala, ya, ada kepalanya, ya sudah lengkap ceritanya. Biasanya kan yang patung-patung yang ada itu yang di asbak gitu. Ada asbak yang ada patung burungnya, ya kan, patung binatang apa gitu. Nah, mending dihilangkan patungnya. Asbaknya tetap kalau memang merokok ya. Kalau tidak merokok ya aman berarti. Jadi seni pun boleh dalam Islam, tetapi seni yang tidak berkenan dengan, misalkan seni khot, kaligrafi, ya, seni lukis alam semesta, seni lukis yang lain gitu ya, boleh-boleh saja. Ya, tetapi tidak boleh seni yang bertentangan dengan Islam. Bahkan juga masalah keterampilan tuh, seperti pelayaran, pertanian, atau sekarang marketing, ya, digital media, itu kan keterampilan. Itu boleh ya diajarkan ke peserta didik. Ya. Bahkan justru dalam Islam itu ketika anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran, artinya dia tidak paham-paham dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, ya, misalkan dengan IPA, fisika, kimianya dia tidak bisa sama sekali, nggak naik-naik, maka dia bisa dilempar ke kelas keterampilan, ya, keterampilan hidup, apakah itu teknik mesin, teknik industri, atau apa saja. Nah, itu boleh. Jadi ada model strategi seperti itu. Kemudian kedelapan, program pendidikan hendaknya berseragam. Program apa saja hendaknya sama dengan program yang telah ditetapkan oleh negara. Artinya apa? Negara Islam itu tidak melarang sekolah swasta itu berdiri. Tetapi dari sisi kurikulumnya harus sama dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Islam. Ya, kurikulumnya, kemudian kualitas gurunya dan sebagainya. Ya, dan pendidikan dalam Islam itu gratis. Ya, jadi semua warga negara wajib ikut pendidikan. Justru yang tidak sekolah itu akan kena hukuman. Kenapa? Karena perintah menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, kan dalam Islam itu begitu ya. Setiap yang wajib-wajib hukumnya menjadi harus. Ya, kalau
melanggar maka akan dikenakan hukuman. Ya bisa dengan membayar diat atau bisa dipenjara atau apapun itu. Ya, jika ada anak yang nggak mau sekolah, itu justru harus dipaksa sekolah. Dan biayanya gratis. Semua fasilitas negara yang siapkan, kemudian anak itu tinggal datang ke sekolah saja. Kemudian kesembilan, mengajarkan masalah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Program wajib belajar berlaku untuk seluruh rakyat pada level sekolah dasar dan menengah. Negara juga wajib menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat dengan gratis. Mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan ke level pendidikan tinggi secara cuma-cuma dengan fasilitas yang terbaik. Di dalam Islam itu pendidikan gratis eh, sampai tingkat paling tinggi, sampai doktoral. Nah, dengan fasilitas terbaik, insya Allah. Nah, 10 negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, ya, dan media belajar yang lain, ya, di samping membangun sekolah, universitas. Jadi memang kewajiban untuk membangun fasilitas pendidikan itu adalah kewajiban negara. Nah, disitulah peran ketiga. Kalau tadi kan peran sekolah menyiapkan kurikulum dan sebagainya, peran keluarga itu menyiapkan dasar-dasar pendidikannya. Nah, peran negara itu peran itu dua. Yang pertama tiga ya, tiga yang menjadi peran negara dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Ya, negara harus menghilangkan hal-hal yang bisa mempengaruhi kepribadian seorang Muslim peserta didik. Misalkan seperti film-film yang tidak mendidik, kemudian seperti pornografi, ya, tayangan-tayangan yang menunjukkan percintaan dan sebagainya itu dihilangkan. Negara harus memproteksi anak didiknya dari hal-hal yang bisa mengganggu kepribadiannya. Ya, bahan ajarnya, berita-berita yang diadopsi, dikonsumsi oleh anak-anak pelajar gitu ya. Ini peran negara, hanya negara yang bisa, ya, hanya negara. Nah, problem sekarang pendidikan itu kan sekolah belajar, tapi dia belajar kehidupannya bukan dari sekolah, ya. Dia belajar kehidupannya bukan dari orang tua, tapi dia belajar kehidupan dari mana? Gadget, ya, dari game, ya, dari apa? Bacaan novel, Wattpad gitu, ya, dari film-film, ya, dan sebagainya. Itu justru menjadi guru kehidupannya dia itu. Maka itu harus dicegah oleh negara. Karena hanya negara yang mampu untuk memutus itu. Tidak bisa tanpa negara. Ya, tidak bisa. Itu peran negara yang pertama. Mengkondisikan, menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung pendidikan peserta didik. Ya, yang kedua adalah menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk pendidikan. Ya, dari mulai bahan ajar, kemudian fasilitas bangunan, sarana prasarana pendidikan, kemudian juga riset, ya, kebutuhan riset, penelitian itu negara yang wajib menyiapkan, ya. Bahkan negara itu wajib memberikan penghargaan kepada para peserta didik yang berprestasi, ya, mengfollow up hasil temuan-temuan mereka, ya. Jadi ketika ada pelajar yang menemukan obat malaria, di follow up sama, justru itu yang dibutuhkan negara, ya. Ya, jadi dengan demikian lulusan-lulusan kita akan nyaman dia belajar, kemudian juga akan sangat loyal kepada negara. Ya, dia akan menghidmatkan dirinya kepada negara. Gitu. Dia akan berkontribusi untuk perbaikan negara, menuju lebih baik dan sebagainya. Kenapa? Karena difasilitasi, ya, kemudian diapresiasi, kemudian juga diambil apa namanya kemampuan dia digunakan. Nah, beda dengan pendidikan sekarang yang sifatnya itu malah nggak diapresiasi, yang diapresiasi malah Fajar Set Boy yang begitu-begitu, yang viral diapresiasi, diundang kemana-mana. Ini anak SD yang jago matematika menjuarai lomba matematika sedunia, tenggelam, nggak ada informasinya, cuma sekali habis itu udah. Nah, ini kan beda orientasi, ya. Makanya wajar banyak orang-orang cerdas di kita itu malah pergi keluar, ya.
Ya, gitu ya. Kemudian peran negara yang ketiga itu adalah memberikan sanksi. Sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran di sistem pendidikan. Misalkan seperti guru yang bertindak tidak senonoh, ya pelecehan misalkan, atau santri atau siswa yang tidak mau belajar, ya, atau pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan pendidikan dengan baik sesuai dengan standar dan sebagainya, itu adalah harus negara yang menindak, ya, sebagai pihak yang bisa memberikan sanksi kepada para pelanggar. Nah, inilah tiga peran ini, peran negara yang dibutuhkan dalam pendidikan Islam. Ya, jadi tidak bisa terlepas dari negara. Nah, sekarang memang problem pendidikan kita adalah kita hanya bersandarkan kepada sekolah dan orang tua. Ya, apalagi yang swasta, ya. Itu kan betul-betul menyerahkan pendidikan itu kepada orang tua dan juga sekolah. Itu mending kalau orang tuanya sadar bahwa dia punya kewajiban. Ini ada juga sekolah yang berarti perannya hanya sekolah saja. Orang tua terima beres. Nah, ini problem pendidikannya. Jadi tidak ada kesamaan frekuensi antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang menjadi pemahaman orang tua. Problemnya adalah ketika dia di sekolah dia baik gitu. Baik, ya, bersaksiah Islam, pola pikirnya Islami, pola jiwanya Islami gitu. Nah, pas pulang ke rumah karena orang tuanya tidak seperti itu, jadi orang tuanya malah menjadi toksik, toksit, ya, racun bagi anaknya gitu. Ini saya pernah pengalaman kejadian ketika saya ngajar di salah satu SDIT di Depok, ya. Itu SDIT itu SD Islam. Jadi dari mulai jam 7 mereka masuk sampai jam setengah 4 full day sekolahnya. Itu kita ajarin adab, kita ajarin pakaian yang Islami pada anak-anaknya itu nempel itu. Di sekolah itu mereka pakai pakaian rapi gitu. Sampai suatu ketika mereka kelas 6 itu, saya itu ketemu salah satu siswa di mall. Waktu itu ada acara, ya, mau ada acara, kita siapin tempat di mall, ada aula besar di situ untuk kelulusan. Ketemu sama siswa SDIT, ya, seorang perempuan. Kita kaget gitu, guru-guru kaget. Kenapa kaget? Karena dia tidak pakai kerudung. Padahal dari sisi usia sudah balik kelas 6. Dia udah balik gitu. Iya, udah balik. Ada yang udah balik kelas 6. Ya. Terus kita tanya, "Nak, kenapa nggak pakai kerudung, nak?" Ya, kata mama nggak apa-apa, Pak, katanya gitu. Kata mama nggak apa-apa. Mama juga nggak pakai kerudung. Kalau mau pakai kerudung nanti kalau udah nenek-nenek, astagfirullahaladzim. Jadi ini kan apa yang sudah diajarin di sekolah itu hancur sudah karena orang tuanya nggak selaras dengan sekolah. Maka perlu adanya keselarasan antara sekolah dengan orang tua itu di situ, menyamakan persepsi, ya, menyamakan pemahaman, sehingga apa yang disampaikan di sekolah itu sama dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Kebiasaan yang dilakukan di sekolah itu sama dengan kebiasaan dilakukan oleh di rumahnya. Gitu. Jadi itu yang perlu kita pahamkan. Ya. Makanya kemudian pendidikan itu zaman sekarang tidak bisa lepas dari orang tua. Ya. Itu dia prinsip-prinsip umum, ya. Kemudian yang ke-11, tidak bisa memberikan hak istimewa dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua level. Seseorang, baik sebagai pengarang ataupun bukan, tidak bisa mempunyai hak cipta atau hak terbit apabila sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Nah, dalam Islam itu memang tidak ada hak cipta. Kalau hak intelektual ada. Ya, hak cipta itu apa? Hak cipta itu misalkan seorang pengarang, dia nulis buku, terus dicetak, ya, diterbitkan. Kemudian ada orang lain yang membeli. Nah, ketika dia sudah membeli buku itu, kemudian dia cetak banyak lagi dan dia jual lagi, itu boleh. Dalam Islam nggak melarang, karena tidak ada hak cipta. Yang dilarang itu adalah ketika dia menulis buku, terus judulnya A, nulisnya dia, terus dia cetak, dia sebar, dia jual. Ada orang yang kemudian membeli buku tersebut, kemudian dia mengganti nama pengarangnya dengan nama dirinya, itu tidak boleh. Hak intelektual itu namanya hak intelektual yang diambil oleh orang, itu bisa kena hukuman. Tapi kalau hak cipta itu tidak masalah. Dalam Islam itu tidak apa-apa. Kita punya buku, ya, kemudian kita fotokopi banyak, kita jadiin buku lagi, gitu ya, nggak apa-apa.
karena tidak ada hak cipta. Karena setiap barang yang sudah dimiliki oleh seseorang itu menjadi hak dia, mau diapakan juga, ya kan? Beli buku misalkan, ya udah jadi milik saya kan, mau apain, mau saya robek ke, mau saya bakar ke, mau saya jual lagi, mau saya cetak banyak saya jual lagi, atau saya cetak banyak sebagi-bagi, itu tidak masalah. Justru buku itu menjadi amal jariah bagi si penulis, ya. Dan dari mana penulis itu mendapat penghargaan, ya bukan dari buku sebenarnya, tapi dari negara yang memberikan penghargaan kepada buku itu. Dia akan dibayar mahal oleh negara karena karyanya luar biasa. Gitu. Nah, makanya para ulama-ulama dulu itu tulis buku gak ada kepikiran dapat royalti, itu aja. Ya. Emang sampai sekarang itu buku-buku kayak tafsir Imam Jalalain, Imam Asyuti itu kan kita cetak banyak oleh berbagai macam penerbit, gitu kan. Apakah keluarganya menuntut? Keluarga keturunan Imam Syafi'i, keluarga keturunan Imam Asyuti, Imam apa menuntut? Ya tidak. Karena memang motivasinya ya justru makin banyak yang mencetak, makin banyak yang menyebarkan, itu makin beruntung si penulis itu. Itu jadi jariah, jadi pahala dirinya. Itu yang diharapkan. Bukan ingin mendapatkan uang dari apa yang dia tulis dalam buku-buku tersebut. Makanya motivasi mereka menulis buku itu bukan untuk jualan, untuk tersebarnya ilmu. Gitu. Ya, untuk tersebarnya ilmu. Bahkan ada ulama yang saking ikhlasnya, gitu ya, ingin menguji keikhlasan dia itu dia nulis buku, nulis kitab lah ya. Kemudian tidak dikasih nama sama sekali, ya. Kemudian dilempar ke lautan, dimasukkan ke botol, dilempar ke lautan, ya. Kata dia bilang begini, kalau buku ini bermanfaat, Allah takdirkan bermanfaat, maka dia akan dicetak, ditemukan oleh seseorang dan dia akan dicetak banyak, ya. Akhirnya betul ditemukan tuh sama seseorang, dibacalah sama seseorang dan bukunya bagus dan dia cetak banyak. Dia nggak tahu siapa yang menulis itu sampai sekarang, siapa nggak tahu, anonim, ya. Tapi buku itu tersebar kemana-mana. Gitu. Ini kisah ya, kisah dan bisa kisah para ulama salafus saleh itu begitu, masya Allah. Jadi motivasi utama menulis buku itu bukan untuk mendapatkan royalti atau uang, gitu ya. Baik, sudah jam 10 lewat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Itulah gambaran umum terkait dengan sistem pendidikan dalam Islam. Insya Allah, memang sistem pendidikan dalam Islam ini, kalaupun diterapkan, hanya diterapkan sebagian oleh lembaga-lembaga pendidikan, ya, karena tidak bisa full sempurna, ya, yang memiliki kesadaran dan pentingnya pendidikan pendidikan Islam. Baik, cukup dari Al-Fakir. Silahkan mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol. Ya, terima kasih Ustaz atas pemaparan pada materi ujian pagi hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom chat atau open mic. Kita sampai kita jawab. Silakan. Tidak ada kayaknya. Sudah paham nih kalau. Kalau saya mau tanya tapi tentang Ramadan boleh tak? Oh ya, boleh Bu. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita tunda. Silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya ini aja, Tat, kan di kita staf kita kan juga banyak yang akhwat juga gitu. Nah, kalau seandainya pas bulan Ramadan gitu terus kita sedang berhalangan haid itu eh, amalan-amalan apa gitu Tat, biar kita juga masih tetap bisa meraih kemenangan gitu di bulan ini. Itu aja Tat, mungkin minta di apa refresh saja. Sekarang Tat. Ya, ya, memang Ramadan itu Ramadan yang apa, bulan yang luar biasa ya, bulan ampunan, bulan banyak pahala. Apapun amalan kita selama Ramadan ini kalau diniatkan karena Allah, imanan wahtisaban itu, dia akan mendapatkan pahalanya. Gitu. Dan tentu pahalanya berkali-kali lipat. Termasuk kita tidak sholat pun dapat pahala sebagai wanita.
Kenapa? Ya karena kan kita tidak sholat karena menjalankan perintah syariat. Karena kita haid sehingga tidak sholat. Ya, jadi jangan disangka ketika kita tidak sholat, tidak puasa itu tidak dapat pahala. Justru seorang wanita ketika dia tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran karena haid itu dapat pahala. Gitu. Pahalanya apa ya? Sebesar keutamaan di bulan Ramadan. Kalau haidnya di Ramadan, ya dia dapat pahalanya sama dengan pahala yang ibadah-ibadah yang lain yang itu tuh lebih berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dia tidak makan, apa namanya? Dia tidak sholat, tidak baca Quran, kemudian juga tidak puasa karena menjalankan perintah Allah, ya kan? Nah ini tetap berpahala. Jadi jangan dianggap tidak berpahala. Pahalanya besar. Justru ketika dia haid, dia puasa, dia sholat, dia baca Quran, malah dosa. Gitu. Ya kan? Dosanya dosa besar. Kenapa? Udah larang kok masih melakukan. Gitu. Jadi tetap ini dapat pahala. Nah, lalu apa amalan yang lain yang bisa ditambahkan ya banyak. Misalkan seperti bersolawat, ya sepanjang jalan bersolawat, berzikir itu boleh. Ya, sambil ngerja kita dengar solawat, ya, sambil kita juga baca solawat itu dapat pahala. Kemudian yang kedua sedekah, ya sedekah itu kan salah satu amalan ya di bulan Ramadan yang termasuk amalan andalannya. Jadi bersedekah, terutama sedekah di subuh hari, nah itu pahalanya besar, ya pahalanya besar di subuh hari dimasukin keropak atau bagaimana caranya, yang penting di subuh hari itu dia bersedekah, ya. Kemudian juga menyiapkan takjil, menyiapkan buka atau memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Ini juga sama. Ya, setiap orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa tersebut. Walaupun dia tidak puasa. Bayangin ya. Kita memberi makan, ya, memberi buka ya, iftar bagi orang yang berpuasa. Padahal kita sedang tidak berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala ya orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut yang kita beri. Satu orang. Berarti kalau banyak orang, ya banyak pula pahalanya. Nah, ini juga berlimpah pahalanya. Ya. Kemudian beristighfar terus. Ya. Istighfar terus juga sebagai bagian daripada upaya kita untuk meminta kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita. Nah, kemudian berikutnya ibadah apa lagi? Dakwah, mengajar, gitu kan? Menyampaikan dakwah Islam, ya, syariat Islam kepada siapapun itu juga termasuk ibadah yang berpahala besar. Ya, apalagi kemudian dakwahnya kita itu berhasil menyadarkan orang sampai orang itu mau melakukan ketaatan gara-gara dakwah kita. Maka setiap perbuatan baik yang dia lakukan, kita dapat kebahagiaan pahalanya. Puasanya dapat, salatnya dapat, sedekahnya dapat, dakwah dia pun dapat. Kemudian dia ketika dakwah pun dapat mad'u, ya. Orang yang dia dakwahi, kemudian dia tobat gara-gara dakwahnya dia. Maka kita pun akan dapat lagi pahalanya tuh. Pahala dari dianya, pahala dari orang yang dia islamkan atau ajak tobat atau melakukan kebaikan yang lain. Berarti jadi investasi nih. Jadi downline. Downline-nya itu dapat pahalanya semua tuh sampai ke bawah terus sampai anak cucunya mungkin, masya Allah ya. Jadi dakwah mengajar itu bagian daripada ibadah yang bisa kita lakukan oleh siapapun yang lagi head atau tidak lagi head, gitu. Yang lagi halangan ya. Nah jadi banyak setiap amalan kebaikan yang bisa dilakukan ya. Padahal kita sedang berhalangan secara mengikuti aturan tidak beribadah karena kita berhalangan pun itu termasuk dapat pahala. Ya. Nah, kira-kira begitu insya Allah. Apa? Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Mungkin ada satu lagi, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya, bisa langsung maju ke sesi Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz? Oh iya, silakan. Ya, apa nih? Assalamualaikum Ustaz. Pak Samsuri Pak. Pak Samsuri sehat? Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, salah satunya karena doanya Pak Samsuri. Ustaz, mau Ya. tanya
mengenai tolabul ilmi. Jadi fenomena yang ada saat ini kan banyak juga orang yang berilmu, tetapi dia bukan tidak mau Ustaz ya, tidak mau mengamalkan, tetapi ada kecenderungan tidak percaya diri, rasa kurang, rasa salah, takut salah menyampaikan dan lain sebagainya. Itu bagaimana solusinya Ustaz ya? Dan apakah dia berdosa gitu? Padahal dia sudah berilmu menurut kita gitu ya, dia sudah banyaklah mengenyam pendidikan itu baik agama maupun umum, tetapi dalam kesehariannya justru malah menutup diri gitu. Itu bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang yang berilmu kemudian dia tidak menyampaikan ilmunya, atau ketika dia melihat kesalahan, penyimpangan hukum Islam, padahal dia tahu itu sebuah penyimpangan, tapi dia tidak menyampaikan ilmunya, tidak menegur saudaranya atau temannya, padahal dia tahu tuh, ya itu tidak boleh misalkan, ya itu bisa terkategori orang yang menyembunyikan ilmu, ya. Atau ketika dia tidak ingin menyampaikan apa yang dia pahami kepada orang lain, alasannya khawatir salah. Nah, justru kekhawatiran salah itu yang sebenarnya bagian daripada godaan setan. Ya, karena dakwah itu hukumnya wajib, menyampaikan ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi kalau dia sudah tahu bahwa ilmu itu harus disampaikan ya kepada orang lain, maka bisa terkategori katimul ilmi. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan orang yang menyembunyikan ilmu itu bisa dilaknat, ya. Katimul ilmi ya anuhumullahu yaumil qiyamah, dalam hadis itu. Orang yang menyembunyikan ilmu bisa terkategori mendapatkan laknat, ya, laknat dari Allah pada hari kiamat. Gitu. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi tetap ya ilmu itu siapapun itu walaupun cuma satu ayat saja itu wajib disampaikan, ya, disampaikan sebagaimana hadis Nabi, balighu anni walau ayat, ya, sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun cuma satu ayat. Satu ayat kita paham, kita ngerti, ya sampaikan. Ya, itulah dakwah, ya. Apalagi dakwah itu hukumnya fardu ain, ya. Dakwah fardiyah itu fardu ain. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'itil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis lagi yang lain, ya, seorang yang berilmu kemudian dia tidak menyampaikan atau tidak mendakwahkan atau dia diam dengan kemungkaran, maka digambarkan seperti setan bisu. Sudah mah setan bisu lagi, ya. Nah, jadi ada kemungkaran kemudian dia tidak menyampaikan kemungkaran tersebut, maka dia masuk kategori setan bisu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi problem orang berilmu menyembunyikan ilmu itu juga besar. Lalu timbul pikiran, kalau gitu nggak usah belajar dong Ustaz, nggak usah berilmu deh kita. Ya, soalnya nanti kita harus menyampaikan, ya berarti dia akan berdosa karena tidak berilmu, tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu. Jadi menjadi orang tidak berilmu pun ya dosa. Kenapa? Karena dia tidak berusaha mencari ilmu, padahal mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya kan? Ya, dia tidak mau berilmu, saya nggak mau pintar-pintar agama, nanti takut ditanya orang, ya, takut wajib menyampaikan, itu juga berdosa, gitu. Nah, itu ya. Jadi menjadi orang tidak berilmu berdosa, menjadi orang berilmu tidak menyampaikan juga berdosa. Lalu kok begitu sih lah? Iya, memang begitu konsepnya. Ya, dalam Islam itu begitu. Justru kalau kita berpikir lebih dengan akal, dengan rasional, justru itulah yang akan menjaga kebaikan daripada orang itu. Ya, dengan berilmu dia tahu hal haram, ya. Dengan menyampaikan dia mengajak orang lain untuk ke surga, gitu. Paham nggak ya? Nah, mengajak orang untuk paham mana halal mana haram, kan begitu. Jadi dia tidak hanya soleh untuk pribadi,
tetapi dia juga menjadi orang yang mukhlis. Ya, ada muslih awan. Ada orang soleh, soleh itu berarti buat pribadinya. Ada muslih, orang yang bisa mensolehkan orang lain. Gitu. Ya, ada soleh dan muslih. Nah, keduanya itu wajib. Menjadi orang soleh itu wajib. Menjadi muslih juga hukumnya wajib. Nah, kalau tidak seperti itu, katakan udah saya nggak usah belajar, dia akan jadi orang bodoh, gelap dalam kehidupan, atau hal haram. Ya, sudah berilmu nggak mau menyampaikan, nah, dia akan hidup sendirian juga. Kenapa? Karena tetangganya nggak ada yang paham dengan ilmunya, dan dia doang yang paham. Ini juga beban. Justru ketika kita menyampaikan ilmu, beban kita akan meringankan beban kita. Kenapa? Ya mereka kan jalan dengan sendirinya. Ya, kan problem kemunduran umat Muslim, umat manusia itu karena kebodohan. Makin banyak orang yang bodoh, makin mundur, ya kan? Makin banyak orang yang berilmu, makin maju, kan begitu teorinya itu. Nah, justru kemajuan yang ini didapatkan oleh kita bukan kemajuan dari sisi saintis aja, tapi kemajuan dari sisi agama. Kenapa? Karena kemajuan tanpa agama itu kering, ya, kerontang, ya, tidak bernilai, bahkan cenderung menghancurkan. Jadi sains itu, penemuan-penemuan itu dibuat untuk menghancurkan umat manusia yang lain. Ya, penemuan atom, ya, penemuan senjata, penemuan macam-macam itu kan tanpa agama jadi malah alat penghancur, alat perusak. Penemuan teknologi, komputer, internet, ya, yang terjadi malah menjadi alat perusak manusia. Ya, pornografi itu kan yang merusak bukan hanya Muslim, tapi yang non-Muslim juga rusak. Ya, Homer judi online juga yang bikin rusak kan bukan Muslim, tapi non-Muslim juga rusak tuh gara-gara judi online. Baik yang stres, baik yang bunuh orang dan sebagainya gara-gara judi online. Itu kan ilmu berkembang pesat, tapi tambah didasari dengan agama itu begitu. Kehancuran yang ada. Nah, makanya pentingnya agama itu di situ. Bahkan memilih pasangan pun, ya, tidak hanya dilihat dari sisi materi, tapi harus juga dengan makna. Karena kehidupan bahtera keluarga itu tidak segambang, seindah seperti pernikahan Cinderella. Kalau Cinderella kan happy ending. Happy endingnya itu ketika nikah. Gitu. Justru nikah itulah menjadi awal mula, ya, tantangan hidup ke depan tuh mulai muncul, mulai banyak. Ya, mungkin yang baru menikah kemarin-kemarin tahun pertama, tahun kedua kan udah mulai merasakan nih, tahun kedua itu kan bagaimana menghadapi suami, menghadapi istri, komunikasi yang dijalin, ya, keseragaman, problem mertua, problem orang tua, problem tetangga, problem anak, banyak problem itu. Ya, tanpa bekal agama dia tidak akan bisa menghadapi itu semua. Walau misalnya jadi panjang nggak Pak Samsurin? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, terima kasih Kuisnya Ustaz. satu aja, Tat. Ah, Mas kuis. Ijang. Kuisnya satu aja, yang satu untuk Pak Samsuri tadi. Oh Masya iya, Allah, baik barakallahu Bu. fikum. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Silakan Ustaz, Kami-kami pertanyaan Pak. Ustaz. Ya, kuis. Apa tujuan pendidikan dalam Islam? Untuk membentuk apa? Dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam itu untuk membentuk apa? Ayo. Ayo. Ada yang bisa apa sebenarnya? Ah? Boleh jawab, boleh jawab. Boleh, boleh. Untuk membentuk pikiran dan jiwa, Ustaz. Membentuk pola pikir dan pola jiwa, ya. Yang Islami atau bukan? Iya, yang Islami, Ustaz. Ya, betul, ya. Membentuk pola pikir, pola jiwa yang Islami, atau secara umum membentuk kepribadian Islam. Baik, barakallahu fikum. Wah, ini Kang Rafli ini baru ngisi juga nih. Akliyah dan nafsiyah. Wah, terlambat ini. Nah, Ihsan, salas. Ya, baik, terima Hari ini kasih. Pak Sam ini yang ini. Semuanya diborong.
Gimana Masya kalau Pak? Ya Bu, satu Allah. aja pertanyaannya satu lagi Ustaz. Mohon maaf. Oh, itu sedekahnya Pak Sam untuk yang lain nih. Ya, Silahkan. Ya betul Bu, satu aja. Satu lagi pertanyaannya berarti. satu lagi. Iya, baiklah. Atau mau dikasih ke Mas Rafli tadi gimana? Kasih ke Mas Rafli aja ya. Pak Sam, kasih ke Pak Rafli ya. Oh boleh Ustaz. Baiknya Ya, bagaimana? Terima kasih. alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, kelas Ya. intaha. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum kepada Hasan dan Rafli ya sudah mendapatkan. Baik, sampai juga kita di akhir daripada kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil dan alamin. baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanaka bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.